Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat channel Kiai Matematika yang berbahagia, semoga senantiasa sehat walafiat. Terima kasih masih setia menonton konten-konten di channel Kiai Matematika. Saya mengucapkan terima kasih lagi kepada sahabat-sahabat yang telah like, yang telah komen, dan telah subscribe untuk mendukung channel Kiai Matematika. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hitung-hitungan terkait keutamaan membaca Al-Quran. Para sahabat sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang dikenal dengan bulan Al-Quran. Maka kita berdoa semoga pada bulan Ramadan yang akan datang kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa rajin membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan dari An-Nu'man Ibnu Bashir bahwa afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Jadi sabda beliau, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian juga ada hadis yang berasal dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dengan satu huruf itu dia akan mendapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali. Kemudian Rasulullah melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi sabda Rasulullah, beliau tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Dengan demikian alif lam mim itu terhitung 3 huruf, dan masing-masing huruf bernilai 10 kebaikan. Baik sahabat channel Kiai Matematika sekalian, mari kita coba mencoba hitung-hitungan. Al-Quran itu memuat 30 juz. Jadi Al-Quran itu terdiri atas 30 juz. Kemudian satu juz itu rata-rata memuat 10 lembar. Dan setiap lembar itu memuat 2 halaman. Dengan demikian satu juz berarti memuat 20 halaman. 10 lembar 20 halaman. Kemudian tiap halaman Al-Quran itu rata-rata terdiri atas 15 baris. Dan saya telah coba menghitung, mengambil sampel banyak huruf dalam satu baris. Saya rata-rata adalah 34. Jadi dalam satu baris terdapat rata-rata sebanyak 34 huruf. Mari kita coba hitung-hitungan dengan tadi bahwa satu huruf itu akan mendapat 10 kebaikan. Jadi dalam satu baris terdapat 34 huruf, maka kita kalikan 10, kita peroleh angka 340. Jadi kalau kita membaca satu baris dari Al-Quran yang rata-rata hurufnya sebanyak 34, maka kita akan mendapat 340 kebaikan. Karena satu lembar itu memuat 15 baris, maka 340 kita kalikan 15, sehingga kita akan dapat 5.100 kebaikan. Jadi 340 kebaikan per baris itu kita kalikan 15 baris, maka kita akan peroleh kebaikan sebanyak 5.100. Itu satu halaman. Karena satu juz memuat 20 halaman,
maka 5.100 itu kita kalikan 20. Akan kita peroleh kebaikan sebesar 102.000. 102.000 kita akan peroleh kebaikan sebanyak 102.000. Jadi dari satu juz dari dalam Al-Quran kita akan mendapat kebaikan sebanyak 102.000. Meskipun ini bukan hitungan eksak, tetapi hitungan estimasi. Oke. Nah, karena Al-Quran memuat 30 juz, maka 102.000 tadi kita kalikan 30. Kita kalikan 30. Maka akan kita dapatkan kebaikan sebanyak 3.060.000. Jadi kalau kita membaca full, membaca penuh satu Al-Quran yang terdiri atas 30 juz tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sebanyak 3.060.000. Angka ini akan menjadi luar biasa, meskipun mungkin sahabat-sahabat menganggap kok cuma 3 juta. Kita tidak tahu satu kebaikan itu sebesar apa, gitu kan. Ini kan tadi hanya disampaikan satu huruf 10 kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu senilai apa? Apakah satu kebaikan itu senilai dunia dan seisinya? Akan begitu. Kalau kemudian satu kebaikan itu senilai dengan dunia dan seisinya, maka kalau kita peroleh angka tadi 3.060.000 itu berapa? Berapa besarnya kebaikan yang kita peroleh? Hanya sahabat-sahabat sekalian, pengalian 10 kebaikan untuk satu huruf ini adalah standar yang terendah. Karena kemudian keutamaan-keutamaan satu huruf, membaca satu huruf dari Al-Quran itu ada level-levelnya. Level pertama, satu huruf itu akan dikalikan 10 jika sahabat sekalian membaca Al-Quran tanpa berwudu dan tentunya di luar waktu sholat. Di luar artinya sahabat-sahabat sekalian sedang tidak melaksanakan sholat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dalam kondisi tidak berwudu di saat kita tidak melaksanakan sholat, maka tiap huruf itu kita akan kalikan dengan 10 kebaikan. Yang level kedua adalah satu huruf itu akan bernilai 25 kebaikan. Ini akan terjadi kalau kita membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu tetapi sedang tidak melaksanakan sholat. Ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu, di saat kita tidak melaksanakan sholat, maka tiap hurufnya akan mendapat 25 kebaikan. Level berikutnya, level di atasnya lagi adalah satu huruf dari Al-Quran akan bernilai 50 kebaikan. Ini terjadi saat kita membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu, dalam kondisi sholat, tetapi kita melaksanakan sholat sambil duduk. Saya sering melihat di masjid-masjid, termasuk di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, banyak orang yang melaksanakan sholat sambil duduk di kursi. Jadi orang yang sedang sholat, tentunya sudah berwudu, kemudian membaca Al-Quran di dalam sholatnya, maka satu huruf akan bernilai 50 kebaikan. Dan level yang tertinggi adalah satu huruf akan mendapatkan 100 kebaikan. Ini terjadi ketika kita tentunya berwudu, kemudian melaksanakan sholat dalam kondisi berdiri dan membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran di saat kita melaksanakan sholat sambil berdiri, satu huruf akan bernilai 100 kebaikan. Lalu apa artinya ini? Artinya adalah kemudian mendorong kita semua untuk memperbanyak bacaan Al-Quran ketika kita sedang melaksanakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi kita dianjurkan kalau demikian, kalau mau lebih banyak mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, maka kita memperpanjang bacaan Al-Quran kita di saat kita melaksanakan sholat.
Hanya, nah ini ada hanya yang perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita menjadi imam, maka harus hati-hati, Jangan karena ingin mendapat banyak pahala kemudian memilih surat yang panjang sekali atau membaca sampai berjus-jus. Hati-hati. Suatu saat sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an pernah mengimami surat Nisa, kemudian membaca Al-Quran dengan bacaan yang sangat panjang. Hal ini ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah menegur sahabat Mu'ad bin Jabal dengan kalimat, "Wahai Mu'ad, apakah engkau ingin membuat orang lari dari agama?" Ini kan teguran yang sangat keras. Kemudian Rasulullah menganjurkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, kalau dia mengimami jemaah untuk sholat, dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca semisal surat wasyamsi waduhaha atau surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, atau membaca surat Wal-laili idza yaghsha. Jadi anjuran Rasulullah kepada sahabat Mu'ad ini menjadi standar bagi imam, bahwa surat yang dibaca itu surat selevel wasyamsi waduhaha, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Sabbihisma rabbikal a'la, atau Wal-laili idza yaghsha. Apa tidak boleh kemudian dalam satu sholat kita membaca satu juz dan kita kondisinya menjadi imam? Ini boleh saja ketika jemaah ini sudah komunitas tertentu, mungkin di pondok tertentu atau di lingkungan masjid tertentu yang di situ masyarakat sudah paham bahwa di masjid ini bacaan Al-Qur'annya akan panjang. Tetapi ketika masjidnya ini masjid yang umum, yang berasal dari beragam jamaah, berasal dari macam-macam makmum dari berbagai kalangan, maka dianjurkan untuk membaca surat-surat yang ringan, membaca Al-Quran yang tidak begitu panjang. Karena di hadis yang lain Rasulullah pernah menyampaikan, berpesan kepada kita semua bahwa kalau mengimami, kita menjadi imam di sholat jemaah, kita hendaknya meringankan bacaan Al-Quran. Karena bisa jadi menurut beliau di antara makmum itu ada orang yang lemah, ada orang yang sedang sakit, atau ada orang yang sudah berusia tua. Demikian penjelasan ini. Jadi meskipun kita dianjurkan atau bolehlah mengejar banyaknya pahala dengan makin memperbanyak bacaan Al-Quran, semakin banyak huruf yang kita peroleh, berarti yang kita baca, berarti kan akan banyak kebaikan yang akan kita terima. Tetapi ketika menjadi imam hendaknya harus bijaksana, harus memperhatikan kondisi makmum. Tetapi di hadis yang saya sampaikan tadi, ketika Rasulullah menyampaikan kalau mengimami maka perhatikan kondisi makmum, beliau juga melanjutkan kalau kita sedang sholat sendirian, sholat sunnah di rumah sendirian, maka silahkan membaca Al-Quran sepanjang mungkin sekehendaknya. Hanya tetap ada saran bahwa ketika membaca Al-Quran itu jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu singkat. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat, tetapi juga jangan terlalu lambat. Jadi kita membaca dengan senantiasa tetap merenungkan makna-maknanya. Inilah sahabat sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.